Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini teman-teman dari tadi maaf saya nggak gabung dari awal karena ngerjain hal yang lain gitu. Kalau di sini berarti partisipannya banyak kan angkatan 54 ya? Apa 55? 55 dan 56, Bang. 55 dan 56. Iya, Itu tingkat berapa sekarang? Tingkat 2 dan 3. Oh, tingkat 2 dan 3. Oh ya. Oh, berarti yang final year 57 ya? Iya. Oh, oke. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang lagi. Nama saya Hafil Gusni. Saya alumni Teknik Sipil dan Lingkungan IPB tahun 2000. Saya masuk 2010, lulus 2014. Terus dulu saya aktif di Himatesil. Saya juga dulu ketua angkatan SIL 47. Dan sekarang saya udah 5 tahun, hampir 5 tahun lulus dari SIL dan alhamdulillah sudah berkarir baik di swasta maupun di pemerintahan. Oke, lanjut ya. Jadi sebelum kita lanjut, saya pengen ngasih tahu bahwa ini adalah key points yang kalian akan terima dari saya. Jadi saya coba jelasin tentang dunia perkuliahan, dunia kerja, kuliah pasca sarjana jika kalian ingin melanjutkan kembali gitu. Jadi kalau dunia kuliah itu nanti objektifnya gimana sih kalian tuh supaya lulus tepat waktu dengan hasil yang baik. Terus tadi juga sebenarnya sudah banyak disinggung sama Lutfi ya, bagaimana pengembangan hard skill penting tapi juga tidak kalah penting soft skill. Soft skill dan hard skillnya kayak apa nanti mungkin lebih lanjut kita bahas lagi. Terus implementasi ilmu dan teori di kelas tuh kayak apa gitu. Jadi sebenarnya tanpa kalian harus kerja dulu pun kalian juga bisa menerapkan ilmu dan teori di kelas gitu. Tapi dengan apa caranya nanti kita lebih lanjut lagi. Terus dunia kuliah itu nggak selalu belajar terus gitu. Jadi kalian tuh harus bikin itu balance gitu. Kayak orang kerja work life balance, jadi belajar juga sama gitu. Jadi harus ambil keseimbangannya. Jadi bikin suatu hal di hidup kalian selama dunia di kampus itu yang bermakna dan menyenangkan. Lalu untuk dunia kerja, kalau di dunia kerja itu tantangannya apa sih? Yang pertama tuh pasti mencari pekerjaan yang sesuai. Terus kalau udah sesuai bagaimana konsisten bahagia gitu di tempat kerja. Terus bagaimana kalian bisa menggunakan kemampuan komunikasi kalian, sosialisasi kalian untuk beradaptasi dan bekerja sama dengan atasan, bawahan, pimpinan, dan rekan kerja lainnya gitu untuk menunjang kinerja kalian di tempat kerja. Lalu kadang-kadang kalau kalian lihat di dunia kerja kan orang-orang kayak, aduh, gue males nih, udah lama kerja, pengen sebuah tantangan. Nah itu memang harus dijaga. Kayak kita tuh harus cari serunya di mana, bahagianya di mana, terus semangatnya di mana. Jadi kayak dulu aja kayak kita kuliah kan semangat nih, punya cita-cita mau ngapain. Lalu pas dunia kerja jangan jadi kontraproduktif gitu, jangan malah jadi lemes, malah jadi karena gue kerja ya karena butuh uang gitu, tapi harus carinya lebih dari itu gitu. Emang pengen berkarya sesuatu gitu, menghasilkan sesuatu. Kalau cuma uang kalau uang doang itunya penyemangatnya atau pencetusnya triggernya bakal keteteran gitu, bakal sulit untuk dari segi semangat. Jadi harus cari hal lain yang bisa menghidupkan kalian gitu. Terus kadang-kadang nggak kadang-kadang sih, banyak dari kalian pasti kan pengen setelah kerja atau langsung dari S1 pengen lanjut S2 gitu. Tapi kalian bingung mulainya di mana, apakah saya memang harus ambil S2 atau enggak gitu. Terus bagaimana sih memulainya, terus syarat-syaratnya apa aja nanti akan saya bahas di poin selanjutnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya lanjut. Oke, dilanjut ya. Ya, mungkin lanjut dulu aja, Bang. Lanjut dulu ya. Oke. Tadi saya bilang kan lulus tepat waktu ya. Sebenarnya lulus tepat waktu itu memang penting, tapi lulus pada waktunya itu sebenarnya yang lebih penting gitu. Maksudnya adalah setiap orang tuh kan punya momentumnya masing-masing ya. Jadi saya harap teman-teman tuh khususnya yang angkatan 57 tadi yang final year itu jangan jangan apa ya, ngelihat orang tuh jadi ngelihat orang udah sidang terus panik, terus ngeliat orang udah sidang proposal panik, atau orang dapet tempat magang yang lebih bagus panik gitu. Menurut saya semua orang tuh punya momentumnya masing-masing gitu. Jadinya kita fokus aja sama diri sendiri gitu. Karena kita juga nggak tahu mereka usahanya kayak apa, tantangannya kayak apa gitu. Kita fokus aja. Karena IPB ngasih waktu sekarang berapa ya untuk batas DO 6 tahun ya?
kalau sekarang? Ada yang tahu nggak? IPB ngasih berapa waktu untuk DO-nya? Kalau dulu tahun saya ya, kalau koreksi kalau saya salah, dulu saya 8 tahun kalau nggak salah maksimal. Kayaknya sekarang 6 tahun deh, dibikin 6 tahun. Jadi ya fokus aja di 6 tahun itu gitu. Karena kalian memang dikasih space 6 tahun maksimal, jadi nggak usah takut kalau ada yang lulus 3,5 tahun. Aduh, aku bodoh nih, aku nggak pinter nih, aku nggak rajin. Jangan kayak gitu. Terus kedua, fokus tetapkan target dan atur strategi. Jadi gini, kalau dulu kayak gue udah dapet 3, tapi 3-nya kayak apa gitu, IPK 3 gitu. Soalnya pelajaran-pelajaran kan itu multidimensi gitu. Kadang-kadang ada hal yang kayak misalkan saya hitung-hitungan ya suka, cuman lebih suka lagi kayak yang lebih teori atau ngebahas yang bukan, saya emang teknik tapi saya pengennya yang lebih apa ya, lebih helikopter view gitu, bukan terlalu teknik gitu. Jadi kadang-kadang kayak mata kuliah yang bukan teknis gitu, itu saya lebih suka gitu, yang bikin esai atau studi literatur atau terus ngembangin ide, itu saya lebih suka gitu. Jadi saya coba tetapin IPK 3, terus minim nggak boleh ada yang pasti kan nggak boleh ada yang terus maksimal D berapa saya udah tentuin gitu. Jadi saya tetap 3 dengan cara saya, ngerti gak? Kan ada orang yang A terus 4, atau ada yang B 3 gitu. Kalau saya A-nya banyak, B-nya juga banyak gitu. Emang ada C dikit, ada D1 kalau nggak salah. Ya tapi saya akhirnya dapat 3 gitu. Jadi itu sesuai kemampuan kalian gitu. Kalian set sendiri. Misalkan contohnya dulu ada nggak yang sampai sekarang namanya algoritma, apa tuh, ada SC di departemen apa komputer ya di FMIPA, apa itu saya nggak ngerti banget itu, coding gitu, bahasa C, nggak ngerti parah itu. Terus saya belajar aja sebisa saya dapat D apa C gitu, ya udah saya ya biarin aja gitu, nggak masalah gitu. Yang penting saya tetap sesuai, lulusnya tetap sesuai juga gitu dengan 3. Ada lagi kayak fisika, saya dulu pernah D, saya les dapet C, ya udah gitu. Tapi di akhir saya, mata kuliah saya yang lain tuh bagus gitu, jadi tetap jadi balance gitu, jadi sesuai 3 yang saya mau gitu. Terus yang ketiga, itu kalian keminatannya itu harus dipelajari dulu gitu. Terus kalian lihat di masa mendatang tuh itu menjanjikan apa enggak. Kalau misalnya di teknik sipil, tahun saya dulu ada 4 keminatan: sumber daya air, infrastruktur, lingkungan, sama kalau nggak salah pemetaan gitu. Saya ngerasa karena yang di IPB banyak profesor di air, dan saya bisa lebih eksplor banyak dengan profesor-profesornya, akhirnya saya milih sumber daya air. Tapi dalam prakteknya harusnya juga dicari tahu gitu di masa mendatang hard skill apa, peluang kerjanya kayak apa. Terus kalau misalkan di sumber daya air, hard skill apa yang dibutuhin, misalkan ArcGIS atau AutoCAD atau ilmu-ilmu aplikasi untuk hidrologis lainnya gitu, itu harus dicari tahu gitu. Jadi saya juga mungkin waktu dulu juga belum mengerti banyak hal, tapi secara praktek itu yang harus dilakukan. Cari tahu apa prospek, bagaimana prospeknya, hard skill yang dibutuhkan kayak apa gitu. Jangan lupa di poin 4 itu kita diskusi sama kakak kelas. Jangan malu-malu gitu, dan jangan so tahu dalam tanda kutip gitu. Cari aja kakak kelas, tanya yang udah jago, gimana sih bang ini gimana. Kalau saya sih nanya nggak pakai malu ya nanya. Karena orang pun kalau ditanya pasti seneng untuk sharing gitu. Apalagi buat adik kelas itu tanya. Terus kalau misalnya orang tuanya pernah punya rekanan atau memang bekerja di bidang konstruksi, itu kayak apa gitu, proses bisnisnya kayak apa, dicari tahu. Terus kayak ikut les, pelajaran tambahan, kelompok belajar, atau tambahan ekstra studi lainnya gitu, untuk pelajaran yang memang kalian nggak kurang pahami gitu. Itu bisa dilakukan di dalam maupun di luar kampus. Contohnya gini, dulu saya pas TPB, itu saya kan bukan dari anak IPS ya, saya IPA, terus saya dapat ekonomi dasar. Itu saya les ada namanya, kalau kalian tahu namanya Kak Irfan. Nah itu saya les, eh, pokoknya ambil ekonomi dasar sama pengantar matematik kalau nggak salah. Dan itu benar-benar works gitu buat saya. Jadi saya bisa dapat A 2 mata kuliah itu gitu. Padahal saya awalnya, waduh ini apaan, nggak pernah ngerti gitu. Terus pelajaran tambahan, kayak kadang-kadang di himpunan Himatesil tuh bikin kayak kelompok belajar bareng gitu. Atau enggak, kalau saya dulu nongkrong sama teman-teman cowok itu, nggak cuman yang nongkrong di Sata gitu, ya cuma ngobrol-ngobrol nggak gitu. Tapi habis dari ngobrol nongkrong itu, saya biasanya cabut ke tempat kosan, rumah gitu, tempat kita jadi base camp itu, tapi malamnya belajar bareng gitu.
Dan saya juga pernah les di anak FMIPA, mereka buka kakak kelas saya waktu itu dia FMIPA, tapi dia buka pengantar matematik kalkulus 2 atau apa gitu ya, saya lupa mata kuliahnya. Nah itu saya les juga dan akhirnya bisa juga gitu. Jadi memang kita kenali dulu potensi kita gitu. Jadi kayak mata kuliah yang kayak kalian nggak bisa, nggak paham, udah kayak kalian petain, oh gue nggak bisa yang ini, gue les gitu. Kalau misalkan kayak misalkan, oh gue bisa bahasa Inggris nih, maksimalin bahasa Inggrisnya. Jadi kayak di TPB tuh ada kan bahasa Inggris, kalau kalian dapet A, kalian nggak usah kuliah lagi, nah kayak gitu-gitu maksimalin gitu. Jangan jangan kendor gitu. Terus idealis namun realistis. Kalau idealis namun realistis itu maksudnya ketika kalian milih skripsi nanti, itu boleh kalian pengen yang keren, yang canggih gitu, tapi realistis juga. Resource-nya ada gak? Waktunya ada gak? Tempatnya bagus gak? Uang kalian buat ngelakuin operasional penelitiannya ada gak gitu? Idealis namun realistis gitu. Jadi kalian juga nggak keteteran gitu. Karena nanti pas di dunia kerja, kayak orang nanya skripsi lu apa? Kamu ngapain? Nggak sampai sedetail itu gitu. Jadi sayang kalau kalian gagal lama lulusnya cuma gara-gara penelitian kalian yang kalian belum paham 100% dan memberatkan kalian gitu. Itu harus dicatat. Terus kalian itu ikut les, pelatihan, workshop, atau sekarang webinar ya tentang ilmu-ilmu kalian secara teknis. Terus terlibat di proyek-proyeknya kakak kelas, terus adik kolaborasi sama adik-adik kelas gitu, sama himpunan, terus koordinasi juga sama dosen gitu untuk proyek-proyek itu gitu. Jadi secara nggak langsung saat nanti kalian lulus itu lulusnya tuh bener-bener padat gitu loh. Kayak orang tuh udah siap gitu loh, gue siap nih masuk ke dunia kerja gitu karena kalian udah dapet exposure semuanya gitu. Ya apa? Ya organisasi, ya ilmu-ilmu yang teknis itu kalian udah dapet gitu. Terus yang selanjutnya jaga hubungan baik sama dosen dan pihak jurusan gitu. Karena disukai atau tidak, kalian mau apa enggak, itu pasti kalian butuh. Kalian pasti nanti butuh buat kerja, buat S2, S3, itu harus pasti apa alma mater kalian tuh nempel gitu dan kalian mau nggak mau harus uh, jaga hubungan baik dengan mereka gitu, komunikasi dijaga. Terus lalu bagaimana bang kalau gue lulus ternyata unfortunately gue nggak dapet 3 gitu, gue dapetnya 2, atau something. Teman saya dulu juga ada gitu dan akhirnya sekarang dengan struggling, yang maksudnya dia dengan semangat, dia berusaha, dia akhirnya bisa. Karena apa? Karena dia ternyata ikut magang nggak dibayar dari nol gitulah. Jadi dia mendaftar ke perusahaan-perusahaan bonafit selanjutnya itu dengan pengalaman magang. Jadi saya udah pernah kerja di sini Pak, kerja di sini. Jadi IPK-nya itu dalam tanda kutip nggak dibaca lagi sama penerima kerja gitu karena dia ternyata punya pengalaman kerja yang bagus dari program magang itu gitu. Jadi menurut saya kalian fokus di IPK yang bagus tapi dengan segala exposure-nya, pendidikan, magang, organisasi, conference, terus student exchange segala macam. Tapi once kalian ternyata unfortunately jelek, ya kalian jangan gengsi gitu. Ambil pekerjaan yang kalian bisa, magang gitu. Karena berkarir itu step by step gitu. Orang jadi supervisor juga dulu sebelumnya staff. Orang jadi manajer sebelumnya supervisor. Orang general manager pangkatnya dulunya manajer gitu. Bertahap gitu. Jadi nggak ada yang langsung minta gaji gede apa gimana. Ya kita juga sadar diri dan lihat kapasitas diri gitu. Selama itu bisa, itu jadi batu loncatan kalian, ambil. Nah, kalau dunia kampus lainnya, ini saya boleh cerita, ini kira-kira, ini apa ya, ini kayak timeline hidup saya yang menurut saya di kampus tuh, ini puncaknya kayak golden eranya. Jadi dulu saya ikutan Max. Dulu di Max itu ada namanya Acra, kalau kalian yang pernah nonton. Nah, Acra itu tahun pertama itu angkatan saya dulu ketuanya. Terus Himatesil, dulu saya Himatesil bantuin di angkatannya Kak Jo, terus ada Bang siapa ya, saya lupa namanya. Sama Bang Cane itu angkatan sama saya, Chandra. Dulu juga saya aktif di Himatesil itu dari 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 anggota bebas gitu, dari TPB udah ikut kegiatannya, terus masuk di jurusan saya jadi staf hubungan eksternal, terus di tahun kedua saya jadi kepala departemen hubungan eksternal gitu. Sekarang mungkin namanya beda ya. Nah itu saya ikutin tuh Himatesil. Jadi saya fokus baik di hubungan eksternal di departemen saya sendiri dan saya juga support di kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi teman-teman untuk yang masuk Himatesil
sekali lagi jangan sibuk sama departemen sendiri. Jadi kolaboratif gitu. Jadi soalnya ini kan himpunan, nggak ada yang namanya acara kalian, acara gua, acara lu gitu. Ini acara kita semua, jadi diramaikan, didukung sama-sama gitu. Terus di Himata Esil tuh dulu juga saya bantu ISEF juga, ISEF pertama itu di angkatannya Cane, Bang Cane itu ISEF pertama saya jadi divisi apa publikasi, dekorasi dan dokumentasi karena saya suka desain kan, jadi saya suka bikin desain gitu. Itu yang acara juga saya logonya saya bikin proposalnya sendiri dan menurut saya menyenangkan sih ya. Saya kuliah tuh ya pasti kan kalian punya kehidupan lain gitu. Tapi ya maksimalin fasilitas yang ada, UKM, himpunan gitu. Terus saya bilang tadi saya juga sempat conference di Taiwan tahun 2013 nih, puncaknya ini gara-gara teman saya namanya Angga, nanti ada di foto selanjutnya. Angga namanya atau Ajib. Ajib ini dia dulu ikut PKM padahal dia tuh anaknya menurut saya apa ya? eh, Bukan kayak yang nerd gitu, enggak, dia kayak anak cowok kayak kebanyakan aja gitu, nongkrong segala macam, tapi kok dia hebat. Saya lihat dia ikutan PKM timnas tuh, bahkan dia dapat mungkin bukan emas ya, cuman tapi dia dapat juara 3 kalau nggak salah, dan itu jadi suatu kebanggaan anak-anak Himatesil gitu. Wah, ini kita dulu angkatan cuma 3, tapi dia tembus PKM nasional gitu, itu langsung banget ngebakar teman-teman gitu. Akhirnya ada conference, ada sayembara apa-apa, itu pada ikut, dan itu jadi trigger buat kami gitu. Nah, IC Taiwan ini saya bareng sama Ajib sama RB. RB itu sekarang jadi ketuanya Mata Garuda. Itu himpunan alumni penerima beasiswa LPDP, itu ketuanya RB. Nanti ada fotonya. Jadi saya sama RB sama Ajib itu bertiga ke Taiwan. Kita cari sponsor, kita kalau nggak salah cuma keluar duit gak nyampe sejuta itu seminggu ke Taiwan gitu, karena udah sisanya dapat sponsor gitu. Dan itu menurut saya itu trigger saya, akhirnya saya bisa going abroad, student exchange, sampai sekarang saya bisa dapat beasiswa. Itu menurut saya klimaksnya itu, puncaknya itu di situ gitu. Terus saya bilang tadi jangan cuma aktif di departemen sendiri di IPB, tapi juga coba keluar gitu, karena di luar itu kalian berkolaborasi sama universitas lain. Mungkin kalau di Bogor Pakuan, terus universitas swasta lainnya gitu ya. Tapi menurut saya poinnya bukan itu. Poinnya adalah kalian tuh keluar ngerjain hal yang baru, agak beda dari apa yang kalian kerjakan gitu. Dan ini kayak bentuk pengabdian sosial sih buat saya, karena saya berkontribusi buat kota gitu. Jadi di Koalisi Pejalan Kaki Kota Bogor ini kita memaintain uang yang dihibahkan oleh pemerintah Jerman untuk dibikin fasilitas umum untuk pejalan kaki. Dan kita tuh kayak bikin rencananya, kita presentasi, kita melakukan public hearing segala macam. Memang waktu itu saya cuma 2 atau 3 bulan gitu, tapi menurut saya itu seru banget, dan apa ya, dan exposure-nya tuh bagus gitu. Terus Genesis. Nah, Genesis ini adalah pertukaran pelajar yang dibuat oleh Japan International Cooperation Center kalau nggak salah. Nah, itu dia aim-nya adalah bagaimana SDM Indonesia itu kok bisa berkembang ya, karena kalau kalian tahu di Jepang itu usia angkatan kerjanya yang produktif itu udah pada tua-tua. Jadi kalau misalkan dilihatin segitiga populasinya, dia piramidanya terbalik. Jadi yang orang-orang tua itu mendominasi di atas gitu. Padahal umurnya tuh udah umur senior gitu, yang udah mungkin di atas 60 gitu ya. Tapi mereka tetap kerja. Sementara yang angkatan produktifnya yang masih muda-muda tuh rendah banget sedikit. Karena apa? Karena ternyata di Jepang itu angka kelahirannya rendah gitu. Nah, dia tuh pengen tahu di Indonesia ini bergelimang penduduknya, apa populasinya produktif tuh banyak, anak-anak mudanya banyak, makanya kita tuh diprediksi dapat bonus demografi di tahun 2030 atau 2035 gitu ya. Pokoknya di tahun segituan itu SDM kita tuh lagi keren-kerennya gitu, produktif, jumlahnya banyak. Nah, itu harus didukung juga dengan pendidikan, karena kalau misalkan jumlah tadi banyak tapi nggak didukung pendidikan, nanti backfire, jadi bumerang. Jadi malah banyak orang yang tidak terpelajar, nggak bisa bangun, nggak bisa berkarya, akhirnya cuma jadi beban negara. Itu yang harus diantisipasi sama pemerintah gitu. Terus saya itu pertukaran pelajar itu April sampai Juni, sorry, itu prosesnya April sampai Juni. Jadi saya student exchange-nya kalau nggak salah di Juni. Jadi Aprilnya itu persiapan, terus ada
ada materi pembekalan, terus di sana tuh 2 minggu gitu. Terus lanjut di November Desember di tahun yang sama, itu Bu Nora tahu karena saya pernah abroad gitu, pernah pergi, terus dia nanya, Phil kamu mau nggak ada student exchange tapi cuma 2 bulan. Jadi kayak apa ya, si penyedia beasiswanya ini punya slot anggaran tapi belum kepake, karena idealnya kalau pertukaran pelajar yang full itu 6 bulan, tapi saya kan cuma 2 bulan. Tuh saya bilang saya mau Bu, saya punya paspor, saya punya semuanya. Kalau misalnya Ibu berkenan, saya boleh disambungkan sama senseinya. Akhirnya saya koordinasi sama senseinya dan akhirnya diterima berangkat. Itu saya berangkat November sampai Desember gitu 2014. Dari poin slide ini saya mau bilang bahwa soft skill itu penting banget. Kayak misalkan kalian ikutan himpunan, UKM, kepanitiaan, baik di level fakultas atau BMKM, saya juga pernah ngelakuin itu gitu. Itu tuh bakal ngelatih cara komunikasi kalian, bagaimana kalian menghadapin orang, bagaimana toleransi kalian, bagaimana emosi kalian. Karena percaya apa enggak, kalian kerja di himpunan mahasiswa gitu, berkarya di Max, berkarya, itu nggak digaji kan sama ketuanya. Kalian kan nggak dapat uang bulanan dari ketua nih, gue kasih, enggak kan. Tapi kalian mengerjakannya dengan hati, dengan passion gitu. Jadi itu yang apa ya, kayak kayak proyeksi seseorang kalau di dunia kerja tuh kayak apa gitu. Makanya dari situ tuh kalian belajar berkoordinasi sama orang, punya target, harus ngelakuin proker-proker. Itu tuh kayak kayak apa ya, kayak miniatur lah, kayak miniatur orang kerja tuh kayak apa gitu. Itu tuh gambarannya di situ gitu. Jadi kalau orang tuh HRD itu pasti ngeliat, wah ini ikutan himpunan nih, ikutan UKM. Oke deh. Jadi chance kalian setelah IPK itu pasti ngeliatin soft skill. Jadi jangan bangga IPK bagus tapi CV-nya kosong. Kalau saya sih bilangnya CV-nya wangi ya. Maksudnya kalau CV kalian nggak wangi, aduh IPK 3 masuk nih pintu HRD. Tapi habis itu sama HRD-nya mungkin di skip, di hold, atau nggak dilanjutin aplikasi kalian gitu kan, sayang. Terus tadi implementasi ilmu dan teori. Implementasi ilmu dan teori yang tadi saya bilang itu di awal, memang nggak perlu kalian buktikan di dunia kerja. Kalian bisa buktikannya di kalian ikutan seminar, kayak yang tadi saya di Taiwan. Itu kan saya mengkolaborasi ilmu-ilmu yang saya dapat gitu. Saya tampilkan dalam bentuk paper, saya presentasi gitu. Atau teman-teman yang lain ikutan PIMNAS. Dia itu kan dia pasti pakai ilmu teknik sipilnya. Jika dia ngambil topik teknik sipil kan, pasti dipakai, dibuktikan, diuji, dicoba, dan ternyata, oh ternyata ini ada inovasinya nih. Nah itu kayak gitu-gitu tuh bikin apa ya, ilmu kalian tuh secara langsung diimplementasiin. Once nanti HRD lagi lihat lagi, wah ini orang punya punya apa namanya, punya pengalaman, punya prestasi kayak gini, udah tutup mata, kalian pasti lanjut ke 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 interview selanjutnya gitu, ke tahapan selanjutnya gitu. Jadi soft skill penting, implementasi ilmu teori kalian dengan ikut conference, lomba-lomba itu juga penting. Selain hard skill tadi ya. Next. Nah, tadi saya juga bilang kan, kalau hidup tuh di kampus tuh dinikmatin gitu. Jadi saya ngelakuin apa? Jadi selain tadi yang saya bicarain, saya tuh kerjasama, kolaborasi lah sama anak TMB. Kita dulu bikin video Rebin namanya. Rebin tuh kayak manusia, ceritanya kayak orang-orangan sampah gitu. Jadi kita bikin stop motion gitu, video pendek gitu, tentang isu lingkungan yang ada di IPB. Dulu sempat bahas tentang tempat pembuangan akhir yang ada di belakang IPB tuh. Ujungnya jumlahnya banyak banget. Jadi kita mau ngasih tahu bahwa ke masyarakat IPB bahwa ternyata sampah yang kita hasilkan tuh banyak loh. Terus kita tuh harus apa? Harus olah, harus kurangin, harus recycle gitu. Jadi kita bikin video dan saya menikmati banget gitu. Terus Batalion Merah itu angkatan saya. Jadi saya yang bikin logonya, by the way. Nggak tahu kalau sampai sekarang dibikin logonya masih ini, nggak tahu, tapi dulu saya yang bikin. Dan ini saya bikinnya seneng banget, menikmati banget, dan waktu kita itu perdana, itu pecah, kita juara 2012. Terus saya punya kayak, bukan geng ya, kayak kelompok itu, kita menamakan diri Macan Malam gitu. Jadi kita tuh suka ngedesain-desain. Jadi kalau misalnya ada Batalion Merah pengen desain ke Macan Malam, nanti kita bikinin. Dulu mah nggak dibayar kali, cuman emang kepuasannya tuh ada di kita bikin, kita berkarya, sorry. Terus kita bikin kaosnya misalkan kayak gini gitu. Kita cetak di mana? Di kaosnya dulu jualan nih, di sale kita bikin kaos gini,
ada stiker, ada gelang, dan itu seru banget gitu. Menurut saya tuh, wah nggak kebayar sih, nggak, kalau nggak ada ini tuh kayaknya bakal monoton aja hidup saya gitu selama di kampus. Terus saya juga bikin agrifix gear dulu, zaman-zamannya fiksi, belum sepeda lipat, belum fiksi dulu. Tahun 2011 kita bikin organisasinya, dan kita setiap sore ngumpul di YC gitu. Dan kalian tuh nggak, kalau misalkan seseorang itu ya, dia balance belajar, organisasi, kehidupan personalnya, terus rekreasi, itu orang itu lebih cerdas, lebih pintar ngatur ngatur waktu, dan apa ya, kalau misalkan dia bener ya, itu pasti dia berbanding lurus sama prestasinya gitu. Makanya makanya kalau kalian lihat orang-orang yang aktif di himpunan, walaupun gak semuanya ya, 80% lah, dia pasti IPK-nya bagus, pinter, bisa ngatur waktu, itu pasti. Jadinya menurut saya, kalian jangan khawatir bahwa, wah kalau gue ikut himpunan gue nggak bisa dapat IPK bagus. Justru terbalik gitu. Justru di situ adalah momen kalian untuk mengatur time management kalian. Gue bisa gak ya ngatur waktu, gue bisa gak ya menyeimbangkan studi sama kegiatan ekstrakurikuler gue, supaya gue tetap dapat keseimbangan dalam hidup gitu. Dan itu terbukti di banyak orang gitu. Terus ini saya mau cerita bahwa ternyata di Indonesia ini tempat kerja itu diisi oleh orang-orang yang sebenarnya jurusannya nggak di situ. Contohnya untuk sarjana teknik ini ada kajian dari Ketua Ikatan Alumni UI tahun 2018 bahwa dari 750.000 orang yang bergelar sarjana teknik itu ada sekitar 1,2% itu yang bekerja, hanya 1,2 atau setara 9.000 orang yang bekerja sesuai dengan bidang ilmunya. Jadi sisanya ya nggak di teknik sipil gitu. Misalkan kita ngomong sipil lingkungan gitu, nggak di sil gitu. Dan itu kalau secara mudahnya, 3 dari 10 orang sarjana teknik, hanya 3 dari 10 orang sarjana teknik yang kerja di bidangnya itu gitu. Dan kalau kalian lihat, ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhinya gitu. Ada faktor eksternal, ini faktor klise ya, lapangan kerja terbatas, supply lulusan melebihi kapasitas yang dibutuhkan di industrinya gitu. Terus ada juga kesenjangan antara sistem pendidikan dan dunia kerja, jadi nggak match gitu. Jadi pekerjaannya tuh lulusan-lulusan baru itu tidak terserap maksimal gitu. Itu ada isu kayak gitu. Terus lalu ada juga faktor eksternalnya, banyak perusahaan-perusahaan yang ternyata buka buka lowongan untuk umum gitu. Maksudnya nggak membatasi dia teknik sipil kah, atau dia teknik lingkungan kah, atau dia teknik mesin kah gitu. Jadi kan kadang-kadang kalau kalian lihat kan S1 umum itu biasanya ada tuh. Nah itu juga jadi faktor. Nah di bagian secara umum itu ternyata kenapa itu bisa muncul, karena kalian tahu nggak, kalau mau bekerja itu kata Lutfil ya, tadi Lutfi juga bilang kan bahwa kerja itu sebenarnya nggak susah gitu. Kerja tuh ada kalian bisa lihat buku, kalian bisa belajar, kalian bisa lihat peraturan, kalian bisa maksudnya kan kalau kerja itu kan ada deadline-nya kan, ada waktunya kan, nggak mungkin kayak ujian gitu, kayak sekarang kerjaan sekarang harus bisa sekarang, nggak gitu. Biasanya kalian dikasih project, kerjain dalam waktu 1 minggu 2 minggu, itu kan kalian bisa sambil belajar gitu. Jadi sebenarnya nggak sulit bekerja tuh, yang sulit tuh memang masuk kerjanya itu. Tapi once kalian bekerja sebenarnya tuh nggak sulit. Terus bekerja itu mengenai pola pikir, karakter, terus kepribadian gitu. Jadi ketika kalian bekerja itu, makanya banyak orang yang membuka secara umum lowongan kerja itu ya, karena memang bekerja itu yang dilihat itu pola pikir kalian selama masih kuliah. Kalau misalnya selama kalian kuliah itu kalian kelihatan pola pikir yang bagus dengan tadi pengalaman organisasi, pengalaman exchange, pengalaman apapun itu, prestasi segala macam, itu yang akan mengasih tahu orang bahwa wah orang ini kepribadiannya kayak gini ya. Oke, ambil aja kita rekrut karena kita butuh orang-orang kayak gitu. Nah, mungkin di luar itu ada faktor penampilan atau rekomendasi dari rekan, tapi menurut saya ini nggak relevan dan bukan suatu hal yang perlu dibahas ini, kayak soalnya sedikit banget. Tapi menurut saya dari poin yang kotak biru ini, saya mau kasih tahu bahwa seandainya dengan ketidaksesuaian tempat kerja, dengan keadaan COVID yang saat ini lagi menerpa Indonesia, kita juga coba jangan terlalu idealis. Kalau misalkan memang kalian butuh kerja, butuh exposure untuk pengalaman kerja,
why not, ambil aja gitu. Karena ternyata bekerja tidak sesulit itu gitu. Karena bekerja itu nggak hanya dilihat teknisnya aja. Kalian tuh dari mana? Satunya harus di sini, di A, di B, di C gitu. Nggak kayak gitu gitu. Jadi kalian kembali ke slide sebelumnya, bikin wangi lah tuh CV kalian gitu. Bikin harum lah tuh CV kalian. Cara-caranya yang tadi saya bilang gitu. Terus ada juga faktor internal. Kenapa tidak sesuai? Karena ternyata SMA ini, pas waktu kalian SMA, kalian tuh nggak diarahin sama orang tua, sama saudara. Jadi akhirnya kalian salah jurusan. Saya nggak tahu apakah di sini ada yang salah jurusan. Menurut saya ini udah nggak relevan ya, karena kalian udah kecemplung, udah di sini. Terus yang satu B juga nggak relevan karena itu sama-sama waktu kalian SMA. Tapi sekarang biasanya yang bikin seseorang itu akhirnya nggak sesuai gitu di bidangnya karena gagal dengan mimpinya. Gagal dengan mimpinya itu maksudnya apa? Dia kalah dalam kompetisi atau dia sering jalan waktu dia nggak yakin sama cita-citanya, kayak kayaknya di dunia teknik sipil kayaknya uangnya sedikit nih misalkan, atau di dunia teknik sipil nih wah ngitung-ngitung di lapangan berat, gue nggak bisa, kayak gitulah. Atau terlalu selektif misalkan, gue nggak mau kerja di perusahaan kontraktor kecil, gue pengennya langsung di yang BUMN gitu. Atau ya kalian malas cari info aja gitu, padahal platform HRD sekarang banyak, kalian malas cari info, diem aja gitu. Atau kalian terjebak sama zona nyaman, yang mentang-mentang kalian udah lulus, ya gue pengen santai dulu setahun 2 tahun. Nah itu yang bikin akhirnya kalian gagal dalam berkompetisi gitu. Mungkin untuk hal-hal yang nggak saya bold itu bisa debatable lah, bisa diperdebatkan. Tapi kalau kalah dalam kompetisi ini, menurut saya nggak bisa diperdebatkan. Kalau kalah dalam kompetisi itu, berarti kalian secara kompetensi itu nggak jauh lebih baik daripada orang-orang lain. Dari segi pengalaman exposure ke organisasi, terus prestasi, itu kalian nggak jauh lebih baik daripada orang-orang lain. Nah itu yang bikin kalian kalah dalam kompetisi. Caranya untuk mengembangkan lagi, kembali lagi ke slide sebelumnya gitu. Dibikin harum CV kalian dengan kegiatan-kegiatan yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Jadi nggak ada alasan masalah ketidaksesuaian tempat kerja itu jadi isu gitu. Kalau memang ternyata kondisinya itu mengharuskan kalian berkarir di tempat lain, menurut saya layak dicoba juga gitu. Tapi jika memang kalian merasa saya harus di tempat teknik sipil, maka go for it gitu. Fight for it, go for it gitu. Jadi tetap semangat terus, tapi kalau ada kesempatan, misalkan contohnya yang tadi saya bilang, ada kontraktor yang baru atau kontraktor lokal, ya ikut aja, konsultan lokal ikut aja, jangan langsung pengennya, wah gue pengen di PP, gue pengen di Brantas, gue pengen di Wika, di mana gitu. Ya jangan kayak gitu. Kalau memang belum waktunya, ada kesempatan ambil dulu, karena toh nanti kalian juga bisa berkarir di tempat yang kalian mau dengan pengalaman yang kalian punya di tempat sebelumnya gitu. Terus, nah ini dari saya bilang, saya singgung bahwa saat ini ternyata ekonomi kita mengalami penurunan. Ketika ekonomi mengalami penurunan, maka setiap penyelenggara produk dan jasa yang dilakukan oleh misalkan badan usaha, dia mengalami penurunan. Kalau mengalami penurunan, maka pemasukan dia turun. Ketika pemasukan dia turun, otomatis dia melakukan efisiensi. Melakukan efisiensi dengan apa? Satu, caranya dengan nge-cut orang. Jadi ketika COVID ini banyak sekali kan kalian dengar cerita bahwa dia di rumah, orang-orang banyak dirumahkan, di PHK, dipecat segala macam. Ya karena itu, karena perusahaan-perusahaan sedang berjuang di tengah krisis dengan cara efisiensi budget dengan memotong anggaran belanja karyawan. Jadi di-cut gitu. Terus imbasnya apa? Imbasnya lapangan kerja menurun. Jadi perusahaan-perusahaan cenderung dia bertahan strateginya. Dia nggak melakukan ekspansi. Dia lebih cenderung stagnan aja udah syukur gitu. Terus perusahaan-perusahaan kecil yang nggak mampu di bawahnya dia hilang. Otomatis lapangan kerja nggak ada, orang dirumahkan. Terus di saat yang bersamaan permintaan atau pelamar kerja meningkat. Belum ditambah dengan penambahan jumlah angkatan kerja reguler gitu, setiap tahun kan ada nih kalian lulus jadi masuk bagian angkatan kerja gitu. Dan ini yang terjadi saat ini gitu. Kalau kita lihat di laporan Job Street ini kalian pasti udah tahu ya Job Street, nanti kan kalian bakal sering
apply itu pasti lewat platform daring. Jadi kayak ada Jobstreet, ada LinkedIn, ada Kaliber, ada macam-macam lah. Nah itu kalian apply di situ gitu. Nah itu kalau dari LinkedIn, dari Jobstreet ini sebagai penyedia HRD terbesar di Asia Tenggara dengan pasar Hong Kong, Thailand, Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Filipina, ternyata ada perbandingan year to year di bulan Maret 2020 sampai dibandingkan dengan 2019. Ternyata di 2020 pelamar ini banyak sekali yang apply via LinkedIn, via Jobstreet di Hong Kong, di Thailand, Indonesia gitu. Jadi signifikan banget. Kalau misalkan melihat dari grafiknya ini, berarti ini Hong Kong ini, berarti Thailand dan Indonesia ini lagi banyak orang yang dipecat atau dirumahkan atau diberhentikan. Oleh karena itu permintaan untuk melamar kerja itu meningkat gitu. Berbeda di Singapura. Mungkin di Singapura banyak perusahaan yang cenderung nggak banyak yang bangkrut, nggak banyak yang terdampak, tapi mungkin dia banyak perusahaan yang stagnan gitu loh. Maksudnya dia tetap bertahan gitu. Dan oleh karena itu dinamika orang keluar masuk perusahaan di Singapura mungkin nggak setinggi Indonesia, Thailand, dan Hong Kong gitu. Jadi orang-orangnya pun cenderung cenderung standby di kantor yang sekarang gitu. Dan dari kantor yang sekarang pun nge-keep karyawannya nggak kemana-mana gitu. Jadi masih lebih baik gitu. Tapi ini di Maret 2000, ini posisi di Maret ya. Soalnya Singapura itu termasuk negara yang terdampak luar biasa karena dia didominasi oleh ekonomi perdagangan internasional. Jadi kalau misalnya Indonesia itu 70% pasarnya domestik. Jadi ketika hubungan perdagangan internasional lesu, Indonesia masih bisa karena pasarnya dalam negeri banyak. Beda sama Singapura yang rely on international trading gitu, perdagangan internasional. Kalau di Malaysia dan Filipina ini kayaknya pengecualian karena ada kebijakan karantina yang diterapkan di bulan Maret, tapi bulan-bulan selanjutnya diprediksi meningkat gitu. Jadi intinya COVID itu memang jahat. COVID itu menghajar semua lini kehidupan, termasuk industri termasuk industri di dunia kerja gitu. Pasti terdampak dan menurut saya ini momentum untuk kalian benar-benar memanfaatkan semua media daring untuk mengembangkan kompetensi kalian gitu. Jangan jadiin, kayak tadi ada pertanyaan kan ke Lutfi, kalau misalkan saya nggak bisa praktek lapang, terus gimana sih ngembangin diri? Saya merasa terkendala gitu. Jangan kayak gitu. Menurut saya, pakai semua media daring yang ada untuk mengembangin diri. Kalau memang itu bisa dipelajarin online, kenapa enggak gitu. Dan kalian lihat di internet tuh banyak juga training-training online yang gratis. Kalau nggak gratis yang murah lah, kadang-kadang ada promo segala macam. Itu kalian ambil gitu. Jadi CV kalian selama masa pandemi itu tetap jalan produktif gitu. Ada aja yang kalian ikutin apa. Once ini udah ada vaksin, ini getting better, kalian bisa compete di situ. Ini saya boleh sharing bahwa ini adalah perusahaan-perusahaan yang saya lolos. Saya selama kerja 5 tahun ya ini kerja yang saya lolos cuma 6. Dari 6 ini yang saya kerja cuma Cipta Krida Bahari, ini anak perusahaan yang terakindo di bidang logistik. Terus Marga Mandala Sakti ini Astra Infrator Road, tapi di Jalan Tol Tangerang Merak. Dulu saya masuknya MT, ini pekerjaan pertama saya, Marga Mandala Sakti. Terus pekerjaan kedua saya Cipta Krida Bahari. Sekarang saya PNS di Kemenko Marves, udah hampir 2 tahun. Dulu sebelum masuk MMS, di saat yang bersamaan saya diterima di Sinar Maslen ini sebagai inspektor engineer. Cuman karena saya ngerasa saya pengen MT, di mana MT itu punya helikopter view, punya chance untuk cepat karirnya naik. Jadi saya ambil MMS, dan saya tahu juga MMS ini, dia Marga Mandala Sakti ini anak perusahaan Astra. Sampai akhirnya 2 tahun yang lalu saya terima di PNS ini, dan alhamdulillah sampai saat ini saya dapat kepercayaan lah untuk handle beberapa proyek strategis sama atasan saya gitu. Tapi yang kalian nggak tahu, inilah kegagalan saya. Ini perusahaan-perusahaan yang saya daftar, ini cuma daftar-daftar di sini adalah yang saya daftar dan saya ikuti perkembangannya dan gagal.
Gagalnya macam-macam, ada yang gagal gara-gara direksi, udah satu kayak Jasa Marga sih udah sampai direksi loh, gagal. Tapi saya catat, bodo amat. Terus gagal direksi di Japfa, ada kayak perusahaan startup di bidang pertanian gitu, anak perusahaannya Japfa itu yang makanan itu, makanan kalau nugget, terus makanan pakan burung gitu. Itu saya gagal direksi di level direksi. Jadi istilahnya udah di ujung gagal. Ya udah. Tapi saya nggak pernah apa ya, nggak pernah merasa sedih gitu. Ya udah kalau saya gagal itu tuh kayak pembelajaran aja gitu. Saya gagal di mana sih? Misalkan saya tinggal buka aja gagal direksi. Oh, berarti kalau udah gagal di direksi mungkin ada tutur kata saya nggak tepat, atau misalkan contohnya di Jasa Marga. Jadi kayak tutur kata kalian, terus kemampuan kalian itu memang setiap fase tuh dievaluasi gitu. Misalkan di administrasi gue gagal, ya gagal karena apa? Oh, CV-nya kurang menarik kali. Terus di fase HRD gagal. Oh, ternyata ada beberapa hal dari user yang saya nggak bisa provide gitu. Ya udah kembangin kalau memang mau berkarir di situ. Atau kalau di direksi lebih ke arah komunikasi gitu. Soalnya ini kalau direksi emang udah hawa alam gitu. Itu udah sesuatu hal yang nggak bisa ditebak gitu kalau di level direksi. Jadi subjektif banget. Soalnya tapi kalau pembawaan pribadi kalian ya, defaultnya udah menyenangkan, ramah, pinter, terus terbuka sama isu-isu nasional, nyambung diajak ngobrol, kayak gitu udah ngalir. Jadi memang ada hal-hal yang kalian tuh jangan terlalu sibuk di dalamnya. Kayak cuma masalah studi, kuliah segala macam, tapi kalian juga terbuka tuh sama isu-isu nasional. Ada apa sih Omnibus Law, ada apa sih ekonomi dunia sekarang, ada apa sih kebijakan A, kebijakan B. Jadi jangan tertutup gitu. Dulu saya ngerasain selama saya kuliah ya, saya nggak ikutin tuh isu-isu nasional gitu, kebijakan politik pemerintah saya nggak ikutin. Dan ternyata ketika saya masuk ke dunia kerja itu tuh kepake banget. Jadi menurut saya ketika sekarang kalian mungkin dijembatani oleh acara-acara kayak Mata Najwa, acara-acara kayak Asumsi yang menjembatani anak muda ke dunia politik, ke dunia pemerintahan, kebijakan publik, itu kalian ikutin itu. Karena itu akan menambah wawasan kalian gitu. Dan itu secara nggak langsung pasti berpengaruh sama nanti ketika kalian kerja. Pasti kalau kerja kan nanti ada target KPI kalian, Key Performance Index. Kalian mau kerja di bidang A, misalkan saya jalan tol misalkan. Hasil kamu harus maintain pemasukan dari rest area misalkan. Coba pelajarin traffic kita nanti setahun kayak apa. Itu harus riset. Nah, langsung masuk nih ya ke dunia kerja. Kalau tadi kita udah ngomong di kampus, sekarang masuk dunia kerja. Kalau di dunia kerja, itu saya bagi ada 4. Yang merah ini, kotak-kotak merah 2 ini, ketika kalian belum diterima kerja. Yang hijau ini, kalian sudah diterima kerja. Kalau masih di fase merah, itu kenali medan perangnya dulu. Pelajari platform yang ada, misalkan LinkedIn, Jobstreet, itu sebagai platform rekrutmen yang paling terkenal. Pelajarin tuh, terus update perusahaan ini buka, atau enggak kan dari komentar, kan kadang-kadang ada tuh di feed, ada tim-tim HRD yang dibuka itu, update, apply terus siapin CV. Kalau saya tuh CV selalu update setiap bulan. Jadi saya bikin 2020 bulan 10 tanggal berapa CV hafil. Next bulan depan 2020 bulan 11 tanggal berapa update. Jadi setiap ada ilmu-ilmu baru atau saya ikutan training baru, saya pasti update. Terus cari tahu posisi yang kamu mau apa, perusahaannya apa itu. Jadi once kalian nanti dapat telepon atau undangan, itu tahu misalkan product development analyst itu ngapain sih. Kalian kalau misalnya belum tahu, kalian cari tahu dulu dong itu kayak apa, misalkan terus perusahaannya tuh kayak apa gitu, karena itu pasti bakal ditanya. Jangan sampai ketika nanti udah di interview bilangnya nggak tahu gitu. Misalkan ditanya, kamu tahu nggak perusahaan ini punya lini bisnis apa aja, terus kalian jawab nggak tahu. Nah udah big no-no itu, udah big no-no, itu pasti nggak akan diterima gitu. Jadi pelajarin perusahaannya, posisinya apa. Jadi ketika kalian di interview tuh otak kalian tuh udah ngecap, udah ngomong tuh udah pinter gitu, udah bisa jelasin ini kayak gini pak, proses bisnisnya kayak gini, menurut saya ini prospektif. Saya juga, walaupun saya tidak di bidang ini, ternyata saya bisa mendukung perusahaan bapak
misalkan ternyata nggak inline sama bidang studinya gitu. Pokoknya kalian harus paham apa yang mau kalian tahu, apa yang mau kalian mau di bidang itu, pekerjaannya apa tuh kalian harus paham. Yang kedua, jangan nyerah. Kayak tadi saya bilang, saya cuma lolos di 6 pekerjaan tadi gitu. Dari 6 itu aja, saya udah ngelewatin banyak banyak apa ya? Banyak ucapan mohon maaf, Anda tidak diteruskan, mohon maaf, udah biasa gitu. Jadi jangan anggap itu sebagai sesuatu yang sakit gitu, anggap aja itu kayak motivasi. Jadi kalau saya dengar lihat mohon maaf Anda belum, ya udah cari lagi, toh bukan masih banyak, kan kita masih bisa ngelakuin gitu, masih bisa ngelakuin perbaikan. Jadi jangan nyerah. Terus ketika kalian sudah misalkan nih kalian udah akhirnya diterima bekerja gitu, jadilah pegawai impresif gitu. Jadi jangan cuma pegawai biasa-biasa aja. Pas nanti kalian kerja, kalian pasti dapat namanya Key Performance Index. Key Performance Index itu ada target capaian yang harus kalian temui, harus kalian capai selama 1 tahun misalkan. Nah, bikin target itu kalau bisa di atasnya itu gitu. Di atas KPI yang kalian ditentukan. Buat apa? Biar tahu bahwa atasan itu kita tuh punya visi, kita tuh punya hal yang memang orang lain tuh nggak punya gitu. Cari mentor diskusi. Misalkan kalian nggak ngerti, kalian misalnya di unit kerja A, kalian pengen tahu dong unit kerja B ngapain, unit kerja C ngapain, supaya nanti kalau ada pekerjaan lintas divisi, kalian bisa kerja sama. Cari tuh mentor-mentor yang baik, cari senior yang mau bisa diajak diskusi. Soalnya saya di pekerjaan pertama saya benar-benar berhutang budi sama salah satu kepala divisi yang dia sangat ngayomin saya, terbuka untuk diskusi, dan setelah itu ketika dia tahu kompetensi saya, kemampuan saya, dia ngejual saya. Maksudnya dia ngasih tahu, Bu, ini ada promosi internal ya, ini hasil bagus, coba aja dulu direkrut secara internal, dites dulu aja, kalau cocok saya akan persilakan Hafil untuk lanjut dengan catatan Hafil posisinya lebih tinggi daripada sekarang. Itu yang terjadi gitu. Ketika kita punya mentor, terus kita bisa terbuka sama unit kerja lain, terus kita bisa menjual diri kita gitu kepada atasan kita, itu kita bakal dibicarain gitu loh. Kita bakal diedarin gitu ke unit kerja lain gitu. Ini Hafil hebat nih, bisa ini. Nah, si Lutfi bisa ini nih, hebat nih. Coba aja dulu dites segala macam. Jadi apa ya, orang-orang tuh suka kadang-kadang memandang salah namanya menjual diri dalam tanda kutip. Ada yang bilang gue nggak bisa kalau ngejilat atasan. Hei, itu bukan ngejilat atasan. Jadi harus dibedain ya antara ngejilat atasan sama bisa menjual diri. Kalau ngejilat atasan itu kalian nggak ada performance sama sekali, kalian cuma modal ngomong doang, kalian mengadu domba, itu namanya jilat atasan. Tapi kalau kalian melakukan hal yang baik, kalian bisa melakukan hal inovatif, hal yang keren, kalian kesampaikan, Pak, saya udah lakuin ini, dengan ini. Ada arahan lain nggak, Pak? Saya bisa achieve ini loh. Mungkin Bapak punya arahan apa, punya guide, punya masukan apa buat saya? Kita bisa ngelakuin apa lagi ya, Pak? Jadi jangan, mungkin pada beberapa orang levelnya ada yang birokrat gitu, agak tertutup. Tapi cobalah kalian dekati dengan pendekatan yang sesuai gitu. Pada dasarnya semua orang tuh ingin kok berteman, ingin kok berdiskusi gitu. Cuman memang harus dilihat waktunya, kesibukannya, sama emosi di saat itu gitu. Ketika itu udah cocok, dia bisa diajak diskusi, itu akan bagus buat karir kalian gitu. Jadi kalian bisa ngasih tahu bahwa saya beda dengan pegawai yang lain. Oleh karena itu, pertimbangkan saya jika ada promosi, jika ada chance untuk berkembang di tempat lain, jika ada training, tolong saya diperhatikan. Sebenarnya maksudnya itu gitu. Dan itu berbeda sekali dengan menjilat. Jadi harap dibedakan. Terus jangan terjebak sama rutinitas. Kadang-kadang kalau misalkan tadi saya bilang kalau misalkan kerja cuma money oriented, akhirnya kalian cuma berangkat pulang tapi nggak bawa sesuatu hal yang berbeda gitu. Makanya kadang-kadang untuk beberapa orang, dia supaya bertahan itu dia harus dikasih challenge, dikasih project, dikasih target baru, dirotasi, diikut sertakan dalam kompetisi internal kantor. Buat apa? Supaya dia terchallenge gitu, tertantang untuk melakukan hal-hal yang lebih gitu. Sehingga tidak terjebak dalam rutinitas. Sehingga tetap semangat dalam bekerja kayak dulu kalian berkuliah gitu. Terus ini sesi terakhir, bagaimana sih berencana berkuliah gitu. Sebenarnya berkuliah itu harus dilihat sih urgensinya. Jadi
kalau kalian mau S2 itu dilihat kayak emang ini menunjang karir saya ya. Terus apakah ini inline sama bidang studi saya sebelumnya atau apakah ini mendukung pekerjaan saya di masa mendatang. Terus kalian tuh harus pintar menemukan keresahan. Misalkan dulu saya apply apa namanya? Uh, apply apply beasiswa gitu. Itu karena saya nggak tahu keresahan saya apa, akhirnya motivation letter yang saya bikin akhirnya nggak bagus. Itu akhirnya berdampak saya ditolak sama kampus segala macam. Jadi temukan dulu keresahannya, misalkan saya nih ya, aduh ini Jakarta macet banget ya, orang kok nggak ada yang penetrasi orang pakai transportasi umum kok rendah ya, kenapa ya? Nah, cari tahu dari situ karena saya kesel. Terus kedua saya juga anak KRL, saya rumah saya di Bekasi, ke Jakarta saya naik kereta, saya ngerasain betul gitu bahwa naik transportasi umum tuh nggak nyaman. Nah, saya coba cari referensi di luar negeri itu kayak apa, dan itu yang saya bawa sebagai topik saya ketika saya bikin motivation letter. Terus kalian juga harus tentukan gitu nanti mekanisme pembiayaan kayak apa. Kalau kalian punya uang mungkin nggak ada isu ya, tapi kalau kalian pakai beasiswa, itu beasiswanya itu punya cakupan universitas mana yang didukung. Oleh karena itu kalau nanti kalian nemuin topik yang kalian suka dengan kampus yang kalian suka, itu harus disesuaikan sama beasiswanya. Ini karena akan mempengaruhi penyusunan kerangka waktu rencana nih di bagian ini, yang kedua ini. Kalau misalkan kalian lihat di kampus-kampus itu, di internasional itu, ini ngomong konteksnya luar negeri ya. Kalau misalkan kampus luar negeri itu dia buka, misalkan di kuliah September, itu bulan Oktober misalkan kalian ngincer di September 2019 kuliahnya, itu Oktober 2018 itu sudah dibuka. Jadi kalian tuh harus mikir, wah kalau gitu, kalau di Hamin 1 tahun dia udah buka, berarti saya harus tes IELTS kapan? Itu harus tarik mundur lagi. Kalau saya tes IELTS-nya bulan Juni, misalkan saya supaya dapat sertifikatnya nanti di bulan Oktober bisa apply kampusnya, maka saya harus nyiapin belajarnya kapan? Itu ditarik lagi mundur gitu. Karena sertifikat bahasa itu nggak gampang gitu. Saya tuh dulu IELTS yang saat ini level 7, dulu tuh saya cuma dapat 6. Kalau dapat 6 itu LPDP udah nggak bisa, kecuali dalam negeri ya. Kalau luar negeri itu minimal 6,5. Otomatis saya harus belajar. Belajar itu nggak mudah, karena belajar itu saya harus meluangkan waktu di antara sela-sela pekerjaan saya. Saya harus booking tes dulu, karena tesnya itu mahal, udah gitu padat, jadi kalian harus booking 1-2 bulan. Terus IELTS itu ada masa berlakunya, jadi kalian harus tentuin. Misalkan saya tes tahun ini, berarti kesempatan saya apply cuma 2 kali, tahun ini sama tahun depan, karena berlakunya cuma 2 tahun IELTS. Makanya itu perlu dipertimbangkan. Terus mulai nyusun dan lengkapi dokumennya. Dokumennya harus dilengkapi nih, ada ijazah, transkrip, pengalaman kerja, jadi buktikan oleh Paklaring, akta kelahiran itu harus ditranslate, karena mereka butuh dalam bentuk internasional kan, bahasa Inggris. Nah nanti kalian cari tuh jasa-jasa translator, banyak kok, ada yang beragam banget harganya dan lead time-nya bisa selesai kapan. Terus kumpulin bahan riset yang tadi saya bilang. Kalau kalian punya keresahan di bidang transportasi, coba cari ilmu-ilmu atau berita-berita atau bocoran-bocoran informasi pemerintahan di bidang itu gitu. Jadi itu bisa jadi bahan kalian menjustifikasi apa yang kalian mau ambil, apa yang kalian mau tulis. Terus saya saranin kalian tuh harus jalin persahabatan dan komunikasi yang sustain sama dosen, sama pihak kampus. Karena kalian bakal minta surat rekomendasi dan kalian bakal balik ke kampus gitu. Terus kalian harus siapin CV. Tadi CV yang saya tampilin itu CV format Europa pasport. Jadi CV itu yang dipakai sama kampus-kampus dalam menerima mahasiswanya. Jadi kalau ketika kalian mau submit CV, pakai CV Europass. Nah, CV Europass itu ada di internet, cari aja CV Europass. Jadi nanti kalian tinggal isi, itu sudah template-nya, jadi tinggal ekspor jadi file yang kayak tadi saya. Terus formulir tambahan itu harus dicek. Jadi jangan pernah ngerjain H-1 atau misalkan deadline submission online-nya misalkan tanggal 30, kalian baru kerjain tanggal 28, tanggal 29, nggak bisa. Kalau saya biasanya ngerjain 1 bulan sampai 2 bulan sebelumnya. Jadi ketika saya ada ide kalimat yang bagus,
ide penulisan redaksi yang bagus saya tulis. Jadi nggak bisa H-1, H-2. Terus setelah lolos kayak saya, nggak semudah itu. Saya harus ngurus offering letter, letter of acceptance, letter of scholarship, letter of guarantee, terus korespondensi sama pihak kampus by email, terus ngurus paspor, ngurus visa segala macam, itu harus saya lakuin gitu. Jadi memutuskan berkuliah itu S2 itu tidak semudah S1 gitu. Mungkin kalau S1 kan karena keharusan ya. Di Indonesia ini kan keharusan dalam tanda kutip. SMA itu harus S1, SMA itu harus S1. Padahal mungkin dia bisa berkarir di tempat lain, tapi memang di top of mind anak-anak muda kan habis SMA itu S1 gitu. Dan masuk S2 itu nggak kayak gitu kalau pikirnya. Memang harus cari keresahan utama kenapa kalian harus lanjut lagi S2. Next, ini ada perbedaan IELTS TOEFL, nanti bisa dibaca. Sebenarnya IELTS TOEFL sama aja ya, karena cakupannya bisa diterima di banyak instansi, di banyak institusi, di lebih dari 130 negara. Pokoknya sama aja, tapi ini lebih ke arah kalian preferensinya mau yang mana gitu. Soalnya IELTS sama TOEFL akhirnya beda cara belajar dan cara tesnya. Terus ini ada, jadi ini contoh sih, kayak kenapa kalian harus keep in touch sama orang-orang kampus, karena lihat deh, saya tahun 2015 ini email terakhir saya sama Bu Nora terkait akademik, terkait skripsi. Terus Januari-Maret 2016 ini Bu Nora approach kami yang baru lulus, ada tawaran S2. Kebetulan waktu itu saya nggak bisa, saya masih kerja, ada kontrak segala macam. Terus saya pertama kali mau daftar LPDP tahun 2017, waktu itu IELTS saya masih 6, tapi saya beranikan diri untuk minta rekomendasi karena saya pengen coba gitu. Sebelum saya minta by email, angka baiknya kalian sumun balik ke kantor. Jadi atur waktu ketemu Bu Nora, saya ketemu tatap muka, saya jelasin saya mau melakukan A, B, C, D. Akhirnya dia oke, baru dari situ boleh kalian email-emailan. Tapi sebelum ketemu tatap muka, menurut saya baiknya ketemu dulu biar sopan. Terus ya udah ini setelah itu saya dari tahun 2017 loh, saya sampai tahun 2019 saya hubungi Bu Nora 3 tahun, dan Bu Nora alhamdulillahnya suportif banget, nggak ada masalah. Dan yang di bawah ini screenshot email saya ke Bu Nora, jadi saya laporin, Bu, dari bantuan Ibu saya udah apply di 4 kampus ini dan ini udah ada hasilnya segala macam. Nah, yang hitam ini adalah kampus-kampus yang nolak saya dan saya nggak dapat. Nah, yang putih ini universitas yang akhirnya saya dapatkan gitu. Dan alhamdulillahnya sekarang saya udah tentuin pilihan saya di University of Leeds yang di poin B. Karena saya udah punya istri, udah berkeluarga, punya anak, saya lebih milih yang 1 tahun. Sebenarnya kalau kalian lihat, saya ditolak di Hong Kong University, di beasiswa student saya ditolak, Yokohama yang program dengan scholarship-nya ditolak, Chevening ditolak. Kalau kesimpulannya, ya kenali potensi dan passion diri kalian, terus nikmati kehidupan kampus, kayak sepedaan, ngeband boleh, futsal boleh, terus tanggung jawab lah sama orang tua minimal. Kalau kalian di tengah-tengah jalan ngerasa I feel doesn't belong here gitu, kayaknya teknik sipil bukan gua deh. Tapi jangan kayak gitu. Menurut saya kalian harus tanggung jawab sama apa yang kalian bisa, kalian punya. Kalau masalah nggak sesuai passionnya, nanti bisa kalian belokin kok di dunia kerja. Nggak masalah, yang penting kalian lulus dulu aja. Jangan nggak bertanggung jawab sama orang tua atau pihak yang sudah bantuin kalian sekolah. Terus coba sebaik-banyaknya. Ketika kalian kerja, ketika kalian ambil S2 nggak diterima, coba sebaik-banyaknya. Karena setiap peluru yang kalian tembakin masa nggak ada yang kena, kan logikanya kayak gitu. Terus saya selalu suka poin nomor 5, jangan takut gagal mencoba. Soalnya kalau kalian nggak mencoba, peluang kalian cuma 1, yaitu gagal. Tapi kalau kalian mencoba, kalian punya 2 peluang. Gagal iya, tapi 1 berhasil. Lalu nomor 6, jaga hubungan baik. Tadi saya bilang, by WA, by email, apapun itu. Follow LinkedIn-nya dosen-dosen, follow LinkedIn-nya kakak kelas, itu bantu. Terus jaga idealisme dan semangat juang perkuliahan selama di pekerjaan. Jangan jadi orang yang nggak ada semangat kerjanya, kayak Squidward. Squidward tuh sebenarnya kayak apa ya? Squidward di toko SpongeBob itu tuh bener-bener ini sih tampilan orang tua yang dia udah nggak semangat kerjanya gitu-gitu aja, lihat aja kan mukanya nggak semangat. Itu ya kayak gitu, dan itu sebenarnya true story sih. Terus nomor 8,
tadi kalau mau lanjut S2, lihat dulu keresahan kalian tuh apa, susun rencana perkuliahan, sama siapin kemampuan bahasa, itu paling penting. Terus nih foto-foto saya dulu, di mana? Di Max dulu yang bikin acara pertama kali. Ini ngundang Andre and the Backbone. Dulu saya pionir UKM Max untuk ngundang artis-artis ibu kota, artis-artis yang pop lah. Terus ini di acara dulu jadi ketua. Terus ini juga bantu riset. Ini ada Bang Coco nih dulu. Saya sama Cane ngisi stand di situ. Terus ini ada Bang siapa nih? Dosen juga nih, saya lupa namanya. Tentang seminar luar negeri juga. Dulu ini waktu kuliah. Dulu ini ada Bang Gugi juga nih dulu, ada di Fateta. Nah, ini RB yang di tengah, RB, ini Ajib yang PKM yang tadi saya bilang. RB ini ketua Mata Garuda sekarang. Dulu kita di Taiwan. Terus ini saya di koalisi pejalan kaki. Ini pas saya ke Jepang exchange yang 2 bulan, ini yang 2 minggu yang kanan bawah. Terus saya bantuin jadi moderator di ISEF, dan ini saya tahun 2015 lulus. Yang sebenarnya ini kalau kalian nggak tahu apa kalian mau kemana, sebenarnya poinnya adalah lakuin aja, jalanin aja, jangan idealis banget, lakuin aja, setiap ada kesempatan ambil. Ya, ini kita udah sampai sesi akhir. Ada materi ini dan informasi seputar dokumen rencana studi bisa di-download di sini. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Hafil atas materinya. Sangat menarik ya teman-teman, selain sharing tentang pengalamannya, tadi juga banyak banget quotes-quotes yang sangat membuat kita terkesan. Tadi di awal saya masih ingat banget bahwa ada statement seperti ini. Yang penting itu bukan lulus tepat waktu, tapi lulus pada waktunya gitu. Artinya karena garis setiap orang itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi jangan khawatir tentang kehidupan selanjutnya, karena selagi kita berusaha terus melakukan yang terbaik sesuai dengan hati kita, dengan passion kita, pasti kita bakalan dapetin yang terbaik juga. Nah, tadi sudah dijelaskan juga banyak hal tentang persiapan dunia kerja, terus gimana caranya mengharumkan CV gitu istilahnya ya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan yang ingin diajukan, silahkan bisa raise hand atau menulis pertanyaannya di kolom chat. Iya, Bang, Kak mau nanya, IIN 18, angkatan 56, mau tanya nih Bang, di dunia kerja kan tadi Abang banyak banget ya gagalnya, bahkan lolosnya pun cuma 6 nih Bang. Nah, pasti kan ada hal-hal yang Abang evaluasi nih dari pengalaman-pengalaman itu. Nah, gimana sih cara Abang buat nemuin kesalahan atau mengevaluasi diri biar kesalahan yang Abang lakuin pas apply di sebelumnya itu nggak bakal terulang di pas Abang daftar atau ngajuin di perusahaan selanjutnya. Terus apa yang Abang tunjukin ke pas daftar itu bahwa Abang tuh beda sama yang lain. Makasih Bang. Kak. Oke, saya jawab aja ya. Jadi kalau saya tuh punya feeling sih. Jadi ketika interview atau ikutan proses rekrutmen itu, kalau misalkan ada hal yang kayak saya ngelakuin kesalahan atau ngelakuin hal bodoh dalam tanda kutip, itu saya pasti ngerasain, aduh salah nih gue ngomong, aduh gue nggak bisa nih, itu saya pasti ngerasain gitu. Dan itu 90% sesuai dengan apa yang saya prediksi gitu. Ketika saya bilang, waduh nggak lolos gue nih, bener nggak akan lolos gitu. Jadi saya bener-bener mengevaluasi saat itu juga gitu. Ketika proses rekrutmen berjalan, saya rasain gitu. Setiap omongan saya, setiap performance saya di depan pengujian itu atau setiap tes itu saya rasain gitu. Dan menindaklanjutinya adalah ketika saya pulang, dan biasanya bukan ketika saya pulang ya, ketika ada pengumuman saya gagal, langsung saya ketik di folder tadi, misalkan tadi apa, Garuda Indonesia gagal gitu. Tapi habis itu saya ingat itu kenapa ya gagalnya. Oh, misalkan di CV, misalkan misalkan di tutur kata saya yang pelafalan terlalu cepat, atau misalkan
tadi attitude saya di akhir ternyata kurang memberikan kepuasan kepada si perekrutnya gitu. Jadi saya benar-benar data dari awal gitu. Dari awal, misalnya data ketika itu udah ada informasinya, saya data gitu. Kekurangan saya apa, kelebihan saya apa. Terus ya udah saya catat gitu. Kalau misalnya sejauh ini sih, kalau psikotes gitu sih nggak pernah sih. Maksudnya nggak pernah yang gagal di situ gitu. Kadang-kadang gagalnya di user sama di direksi biasanya. Jadi kalau misalkan teman-teman saran juga sih kayak misalkan psikotes gitu kan itu sering banget ya. Beli aja buku 2 3 di Gramedia. Saya soalnya belajarnya dari situ aja. Terus biasain kayak yang tes Kraepelin, tes koran itu biasain aja gitu. Kalau soalnya itu bukan pinter bodoh sih itu latihan soalnya. Itu perkara latihan jadi nggak ada formula khususnya selain latihan gitu. Jadi ketika hal-hal yang bisa dipelajari saya pelajari, ketika yang sifatnya soft skill itu ya saya evaluasi secara berkala diri saya sendiri gitu. Oke, mungkin seperti itu Iin, apakah sudah terjawab? Sama satu lagi Kak, apa yang bikin Bang Hafil tuh beda nih sama yang lainnya? Oh, kalau itu, kalau saya sih gimana ya? Saya tuh saya nggak ada formula khusus selain CV ya. CV itu emang gerbang kita. Jadi sebisa mungkin CV-nya itu diperbaiki gitu. Kalau saya kebanyakan ya teman-teman saya bilang, "Oh, Phil, CV lu gini banget. Wah, penuh banget." Ya, emang menurut saya CV itu seharusnya kayak gitu. CV itu harus menampilkan pengalaman kalian secara personal, pengalaman kerja kalian jika memang bekerja melalui organisasi, terus training-training yang kalian ikuti itu disusun secara rapih gitu, secara sekuensial dari yang terbaru sampai yang paling lama gitu. Dan dilihat mana yang relevan, misalkan mau daftar konstruksi kayak les piano nggak usah diikutin kayak gitu. Jadi kalian, kalau saya sih nih ya tipsnya, kalian bikin CV master. Jadi CV master tuh yang mencakup semua hal yang kalian punya. Ketika nanti kalian secara spesifik misalkan daftar di perusahaan logistik, ya udah hal-hal yang tidak berhubungan dengan logistik itu kalian take out dulu, atau nggak kalian save as lah, bikin baru filenya. Jadi yang master itu nggak keganggu, tapi CV yang buat dikirimkan itu udah yang relevan sama bidang yang kalian mau lamar gitu. Jadi harus sesuai gitu. Dan itu saya selalu update secara berkala. Jadi menurut saya CV itu yang utama sih. Kemarin saya punya adik ipar juga. Saya selalu bilang, lu ikut organisasi, lu ikut training, lu ikut pelatihan segala macam, lu harus pinter nulis itu di CV kalian gitu ya. CV lu tulis yang rapih. Karena kalian, kalau manusia itu kan lupa. Kalau saya selalu catat, saya selalu punya buku sakti lah dalam tanda kutip, selalu saya bawa. Itu saya catat saya ngapain. Misalkan ini bulan apa ya dulu ya training ini. Mana sertifikatnya? Saya catat, saya save. Saya punya harddisk sampai harddisk udah hampir 6 tahun tuh isinya sertifikat saya dari kuliah kali, ada semua di situ. Saya ikut apa, bulan apa, tentang apa, saya folderin. Dan saya tampilkan itu dalam CV master. Jadi itu yang udah semuanya ada. Dan itu yang sifatnya bisa berlembar-lembar gitu. Tapi once kalian mau daftar di suatu bidang atau suatu perusahaan tertentu, kalian sesuaiin. Kayak gitu. Oke, makasih Bang atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi nih Bang, dari Bima Rizky, C56. Pertanyaannya adalah, dengan segala prestasi yang pernah Abang miliki saat kuliah, apakah Abang merasa memiliki beban tersendiri saat Abang akan melamar pekerjaan? Nah, Abang optimis dengan adanya prestasi tersebut membuat Abang mudah diterima dengan posisi keinginan Abang? Terima kasih Bang. Mungkin seperti itu Bang. Kalau saya sebenarnya nggak pernah merasa terbebani ya, soalnya karena prestasi itu ya emang saya lakukan gitu. Maksudnya kalau terbebani itu kalau kalian nyontek tuh, misalkan kalian dapat nilai ujian 9 misalkan, tapi modal nyontek. Once kalian di challenge di dunia kerja di bidang kuliah itu, misalkan kalian dapat, misalkan nggak usah ngomong angka deh, misalkan kalian misalkan di mata kuliah analisa konstruksi misalkan dapat A misalkan. Tapi itu modal nyontek. Once kalian di challenge di tempat kerja, coba jelasin ini nilainya A, itu baru terbebani karena kalian mendapatkannya dengan cara yang tidak benar gitu. Tapi selama saya mendapatkan prestasi itu dengan jalan yang baik, jalan yang benar, dan saya menikmati, menurut saya nggak ada rasa terbebani. Justru
semua prestasi yang saya dapatkan dan saya cari itu pada akhirnya menunjang banget, menunjang karir saya gitu. Bahkan akhirnya saya tuh berkarir sekarang kan di PNS ya, Kementerian Koordinator Bidang Kementerian dan Investasi. Saya sebenarnya udah nggak ngerjain pekerjaan yang sifatnya konstruksi gitu, kayak ngitung-ngitung gambar atau ngitung-ngitung beton segala macam, udah nggak ngelakuin itu lagi gitu. Justru pengalaman kerja yang saya punya itu dilirik atasan saya akhirnya mempromosikan saya ke bidang pekerjaan yang lain gitu. Dan saya ketika kesempatan itu datang, saya pelajarin dulu, ini bakal berguna buat saya gak, prospeknya kayak apa gitu. Dan karena saya suka dengan helikopter view waktu itu, saya dipindahkan ke business development department. Tadinya saya di road maintenance jalan. Akhirnya ketika saya pindah ke business development, saya lebih ngomongin company secara helikopter view ya. Malah justru itu menunjang karir saya sampai akhirnya saya bisa pindah ke perusahaan lain, misalkan di Trakindo, saya di bidang logistik, tapi saya bagian product development. Dan itu justru menurut saya membuka pintu kesempatan yang lebih luas gitu. Jadinya menurut saya prestasi-prestasi yang ada itu harusnya dia tuh berguna buat kalian gitu. Harusnya ya. Kalau misalkan dia tidak banyak berguna atau kalian mungkin ketika di rekrutmen, di interview itu tidak pintar menjelaskannya, mungkin itu jadi nggak berguna. Tapi menurut saya ketika udah ada barangnya, udah ada prestasinya, penting bagi kalian untuk pintar menceritakannya gitu. Dulu saya ngelakuin ini Pak, ini implikasinya saya misalkan saya ke Jepang Pak, saya itu ke Jepang itu ternyata melihat bahwa di Jepang itu teknologi itu selaras sama dengan kebudayaan loh Pak. Ternyata kita seharusnya bisa mengimplementasikan itu Pak, gitu misalkan ini ya. Jadi ada hal-hal yang kalian bisa ceritakan lebih banyak tentang prestasi itu yang akhirnya orang tahu bahwa oh Hafil ini kayak gini, oh Bima ini sifatnya kayak gini, dia pintar, dia punya visi, dia punya inisiatif. Nah justru prestasi itu harusnya bercerita banyak tentang kalian gitu. Oke, mungkin cukup. Bima, apakah menjawab? Oke, sudah ya. Bang, ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin boleh dijawab singkat aja. Ya. Gimana sih Bang caranya challenge diri sendiri pada saat posisi nyaman dan merasa masa depan itu masih jauh? Ini kan biasanya kalau mahasiswa mikirnya masih gini nih Bang. Nah, gimana sih langkah awal untuk apa ya, biar nggak kaget sama masa depan gitu? Oh ini saya juga boleh cerita nih ya. Jadi dulu itu pas saya masuk di pekerjaan pertama, itu di saat yang bersamaan kan dulu ada Pets, tuh aplikasi Pets, kalau kalian tahu tuh. Nah itu teman-teman tuh suka posting gitu yang teman-teman saya yang lain gitu, wah udah kerja di Jakon, udah kerja di mana, kayaknya settle gitu. Dan waktu itu fase terberat hidup saya sih, maksudnya saya tuh kayak terlalu memasokkan diri saya dengan karir orang lain gitu. Saya sempat down gitu, kayak sebenarnya passion saya di mana sih, sebenarnya saya masa depannya mau kayak apa sih. Terus kayaknya saya gini-gini aja nih ketika orang lain udah kayaknya langkahnya lebih cepat. Nah, terus akhirnya pas waktu itu saya mencoba ya, waktu itu saya ngerasa kayaknya road maintenance itu bukan jiwa saya deh. Dan akhirnya itu saya, karena saya juga sering diskusi sama mentor, terus saya juga terbuka dengan teman-teman di unit kerja lain, sering diskusi segala macam, saya mencari kesempatan bagaimana saya bisa mendapatkan pekerjaan yang saya suka dengan passion yang sesuai dengan saya gitu. Jadi ternyata ketika saya strategik gitu, akhirnya saya cari di kantor itu ada gak sih pekerjaan yang kayak gitu atau minimal mendekati itu gitu. Ya udah saya coba cari kesempatan, saya tanya HRD, saya bisa nggak sih MT bisa chance bisa ke situ, atau nggak saya MT bisa nggak sih pindah ke bagian A, ke bagian B, bagian C. Pada akhirnya ketika kalian sudah tahu passion kalian di mana, ya be aktif gitu, cari informasi. Kalau kalian masih mau berkarir di kantor itu, cari rekrutmen internal. Kalau kalian udah nggak kuat, kalau kalian udah merasa aduh kayaknya saya nggak di sini deh, ya udah coba cari tempat lain gitu. Dan saran saya jangan pernah resign sebelum dapat tempat yang baru, karena ketika kalian terkatung-katung justru psikologi kalian terus emosi kalian malah nggak stabil gitu. Jadi kalau mau resign atau mencari challenge atau mencari kesempatan lain di tempat yang baru, itu pastiin dapat dulu.
Jangan belum punya langsung main resign. Soalnya bahaya. Dan itu menurut saya itu fase terburuk saya, dan akhirnya justru malah ketika saya balikan itu jadi momentum saya dapat passion yang baru, pekerjaan yang baru, ilmu baru gitu. Dan saya bersyukur gitu. Paling itu ya. Mungkin sudah terjawab ya, Syarif. Terima kasih Bang atas sharingnya, atas ilmunya yang tadi udah diceritain ke kita. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya buat hari ini. Mungkin bisa disimpulkan ya bahwa sebenarnya soft skill itu penting banget, dan itu bisa didapat dari himpunan, dari keikutsertaan kita di BEM, kepanitiaan, maupun organisasi lainnya seperti itu. Lalu be fleksibel, karena bekerja itu sebenarnya tidak sesulit itu asalkan kita memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita, seperti itu. Oke Bang, mungkin setelah ini akan ada kenang-kenangan nih Bang dari panitia. Boleh ditampilkan? Oke, mungkin ada dokumentasi dulu ya Bang. Oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali lagi Bang atas waktunya, Bang Hafil dan Bang Lutfi, apabila masih bergabung di sini.
maupun organisasi